Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Biasir wa la tu'asir bi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir bi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Ta'alina futuhal arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna fahmal anbiya'al mursalin barahmatika ya arhamar rahimin. Sahibi hadzal kitab li jami' syarrahi wa ila jami' masyayikhina min ladun salam ilal an. Ta'alina min barakatihim alikna bim fid din wa dunya wal akhirah. Kullu khairin indahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatih, fuyudatih, nafahatih. Ila an qala ja'alaka fil 'alamil mutawassit baina mulkih wa malakutih liyu'allimaka jalalata qadrik baina makhluqatih wa annaka jawharatun tutwa 'alaiha asdafu mukawwanatih. Bisa begitu ya hikam. Lafat-lafatnya itu loh, malakutih, makhlukatih, asdaf mukawwanatih. Lafzan wa ma'nan. Dua-duanya keren. Allah telah menjadikanmu menjadi alam mutawassit. Manusia itu makhluk Allah paling lengkap. Sehingga dia disebut sebagai alam mutawassit. Alam pertengahan. Dan Nabi SAW bersabda, khairul umuri awsatuha, segala sesuatu itu yang baik yang tengah-tengah. Maka pantas Allah SWT menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani adama wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Allah lebihkan manusia melebihi ciptaan lainnya dengan setinggi-tingginya. Alam pertengahan antara mulkih wa malakutih, antara fisik dengan ruhani, ya, antara cahaya dengan kegelapan, antara yang nampak dengan yang tidak nampak. Disebut dengan alam ulwi, alam sufli. Ada kemampuan yang terlihat, ada kemampuan yang tidak terlihat. Mulk di situ adalah sisi manusiawi kita, malakut di situ adalah sisi ruhaniyah kita. Maka paling susah mendefinisikan manusia itu. Karena dia kompleks manusia itu. Ada yang badannya sehat, hatinya nggak pernah gembira. Ada yang hatinya gembira terus, padahal badannya lagi sakit. Beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Contoh hewan, contoh benda-benda mati yang kita lihat. Ya. Atau benda-benda hidup lain yang kita lihat. Hewan, ya udah selamanya hewan ya begitu. Nggak ada hewan terus punya peradaban gitu. Nggak ada hewan terus jadi apa namanya, gerakan kehewanan, nggak ada. Gerakan kemanusiaan ada, gerakan kehewanan nggak ada. Ya udah, hewannya begitu aja udah.
Dia tidak punya ruhaniyah. Dia hanya apa? Hayawaniyah aja. Ya udah. Kalau binatang ternak ya makan, ya kawin. Berkembang biak, tidur. Ya udah. Nggak ada hewan tuh terus mau bikin mall gitu karena agak becek di kandangnya. Nggak ada inisiatif itu nggak akan pernah ada. Baik inisiatif buruk atau inisiatif baik. Nah, inisiatif itu muncul dari ruhaniyahnya manusia. Kalau ruhaniyahnya hancur ya jadi Fir'aun. Nggak ada makhluk manapun yang ingin membasmi, membantai, menghabisi entitas lain. Tapi kalau manusia, wah biasa banget. Jahat sejahat-jahatnya. Atau sebaliknya, baik sebaik-baiknya. Itulah unsur ruhaniyahnya. Itu nggak ada tuh pada binatang. Juga nggak ada itu pada tembok. Tembok karena kita jelekin mulu, kita tonjokin mulu. Besok dia sepakat kita rubuhin aja, yuk. Nggak ada. Ada sebaliknya, makhluk malakut. Itu disebutnya sebagai malaikat. Murni, nggak ada malaikat itu bisa dilihat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang memang Allah tampakkan. Itu juga tidak bisa dilihat secara kasat mata langsung. Kalau dilihat secara kasat mata, malaikat itu dari cahaya. Kalau dilihat dengan mata telanjang bisa buta orang. Nah, di antara yang pernah melihat malaikat dengan bentuk aslinya itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, sehingga di ujung hidupnya matanya buta. Kenapa? Karena terlalu cerah, terlalu terang. Nah, ya kalau malaikat nggak ada, malaikat terus selingkuh gitu, nggak ada. Malaikat terus ketahuan korupsi, nggak ada. Ya udah hidupnya lempeng aja. Nah, manusia ini mengumpulkan unsur-unsur itu. Atau sebaliknya ya, ada juga iblis, ada juga syaitan. Itu nggak pernah ngelakuin baik, itu nggak pernah. Hidupnya jahat aja. Nah, dalam diri manusia kan itu ada unsur itu semua. Ada unsur airnya, ada unsur cahayanya, ada unsur apinya, ada unsur tanahnya. Maka semua potensi itu ada di dalam diri manusia. Ya. Dan itu hanya manusia yang begitu. Maka dari itulah lidzalika khussista bil khilafah atau khussisat bil khilafah atau khussista aja. Karena itulah kamu manusia diberi keistimewaan menjadi khalifatullah fi ardi dan maju memimpin untuk memikul amanah. Yang kalau ini semua dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapatkan surga yang berujung kepada bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surga. Maka karena manusia itu tercipta dari dua unsur, al-mulk wal malakut, al-ashbah wal arwah, fisik dan non-fisik, maka manusia juga terbagi dua. Ada manusia yang unsur manusiawinya mengalahkan unsur rohaninya. Dipikir makan aja, yang dipikir duit aja, yang dipikir kekuasaan aja. Akhirnya sanubarinya, ruhaniyahnya mati. Nah, itu nggak kebayang sama binatang, nggak kebayang itu. Paham nggak? Binatang, coba lihat tuh, waktu banjir, ada nggak binatang nolong binatang yang lain? Ada. Nggak kebayang tuh. Terus orang susah, rasain aja lo susah. Binatang aja ada. Tapi manusia, oh bisa itu.
lagi banjir, lagi apa, malah sibuk ini, sibuk itu, nutupin ini, nutupin itu. Kenapa? Ruhaniahnya mati. Itu kan kemarin ada kan videonya kan, yang gajah nolongin apa, yang apa nolongin apa tuh loh. Jadi kalau sisi manusiawinya mengalahkan sisi rohani, sisi cahayanya, sisi kegelapannya mengalahkan sisi cahayanya, maka akhirnya mereka akan menjadi manusia fisik. Mereka lah awamul muslimin, mereka lah orang awam. Hidupnya yang penting dirinya selamat, hidupnya yang penting fisiknya aman, hidupnya yang penting dalam kenyamanan. Dia nggak peduli tentang apa yang terjadi di sekelilingnya, dia nggak peduli tentang dia punya hati dan perasaan, nggak peduli. Kenapa? Karena memang ada dua unsur tadi. Sebaliknya yang kedua adalah orang yang ruhaniyahnya mengalahkan basyariyahnya. Itulah Rasulullah SAW. Harusnya kan mau dibunuh, harusnya diboikot, harusnya berhenti dong. Apain coba? Tapi enggak. Nabi SAW punya ruhaniyah yang begitu tinggi. Ingin bagaimana umat lepas dari kejahiliahan. Ingin bagaimana umat hidup di dalam keadilan. Nah, itulah para ulama, itulah para aulia. Mereka sanggup mempertaruhkan harta, diri, nyawa, waktu, kehormatan demi menegakkan sesuatu yang Allah ridhoi di atas muka bumi. Makanya orang kayak begini udah gak ada takutnya. Orang begini udah gak ada lemesnya. Orang begini udah gak ada berhentinya. Itu Ustadz Jazir, ya, yang Masjid Jogokarian. Menjelang wafatnya aja gak ada takutnya. Kenapa? Ya karena hidupnya udah ruhaniyah semua. Dia tidak melihat apa yang dilihat orang. Dia melihat justru apa yang tidak dilihat oleh orang. Itulah ruhani itu. Nah, itulah kisah para nabi. Tengah api malah santai. Fir'aun di tengah istana malah galau. Kenapa? Karena melihat fisik Fir'aun. Nabi Ibrahim sudah lepas dari fisiknya alaihissalam. Nah, mereka yang ruhaniyatnya mengalahkan basyariyahnya, mereka lah al-khawas, al-arifun, adalah orang-orang arifin billah. Yang hidupnya selalu melawan hawa nafsunya. Mereka lah orang yang sabiq al-muqarrab, yang dekat dengan Allah, yang menang, al-lahiq al-muhabbib. Nah, ya, jadi manusia itu tercipta dari fisik dan non fisik, dari jasad dan ruh, dan kekuatan sesungguhnya ada di dalam ruh. Walaupun jasad ini juga perlu dijaga, tapi jangan sampai kekuatan jasad mengalahkan kekuatan ruh. Dan dua hal ini memang harus ada, ya, seperti handphone ini aja. Harus ada hardware-nya, harus ada software-nya. Kalau ada hardware-nya nggak ada software-nya, nggak ada harga dia. Ada software-nya nggak ada hardware-nya, nggak bisa beroperasi dia. Maka jangan remehkan kesehatan fisik juga. Waliyadzubillah. Dan kita jangan pernah merasa sehat ya tanpa kita betul-betul mendalami ilmu kesehatan. Ya, tadi aja pagi tiba-tiba banyak banget orang kena gagal ginjal hari ini, waliyadzubillah. Olahraga, makanya yuk, olahraga, minum yang banyak, jangan begadang, jangan ngerokok, jangan banyak makan makanan instan, khususnya mie instan, manis, pikiran yang damai.
Jangan main-main. Ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah sakit, waduh. Lebih parah lagi adalah ruhaniyah yang sakit. Nggak seneng aja ngelihat orang bahagia. Seneng aja kalau ngelihat orang tuh menderita. Ngelihat saudara muslim, ngelihat orang lain dalam keadaan susah, yang penting bukan saya yang kena. Sama nih kita dengan Aceh, dengan Medan. Mungkin kita belum bisa ngebantu secara material, tapi mesti ada kepedihan hati dan niat. Pengen banget saya. Gimana caranya? Saudara kita di Gaza, ya, jangan malah berteriak-teriak gembira atas kesusahan mereka, apalagi berada di pihak musuh. Nah ini ruhaniyahnya mati yang seperti ini. Nah begitulah manusia. Dan beliau melanjutkan liyu'allimaka jalalata qadrik baina makhluqatih. Allah ingin kasih tahu kamu bahwa kamu ini memang makhluk hebat dari sekian makhluknya. Tadi kita tidak seperti malaikat yang tidak punya potensi untuk bermaksiat. Kita juga bukan seperti iblis yang tidak punya potensi untuk taat. Kita juga tidak seperti hewan yang hidupnya hanya menjalani rutinitas tanpa ada visi dan misi. Ya. Manusia ini diantara itu semua, gitu. Agar Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kualitas hewani, ya, kualitas malakuti, ya, kualitas alam semesta yang kamu lihat itu semuanya ada di dalam diri manusia, agar Allah kasih tahu sama kamu, kasih tahu kepada kita semua bahwa memang manusia ini adalah makhluk yang sangat unggul, makhluk yang paling istimewa dari sekian makhluk. Wa annaka jauharah tutu 'alaiha asdafu mukawwanatih. Sungguhnya kamu adalah satu permata, kamu adalah satu benda yang sangat mahal, yang seluruh makhluk-makhluk Allah itu bahan-bahannya itu dikumpulkan, dilipat, ada di dalam unsur penciptaan kita. Ya, setan dari api. Dalam diri kita ada apinya nggak? Hah? Ada. Coba lagi marah, panas nggak? Dalam diri kita juga ada unsur airnya, dalam diri kita ada unsur tanahnya, ada unsur anginnya. Itu kan 4 penciptaan alam semesta. Ya enggak? Kata orang Hindu begitu kan? Itu 4 unsur kehidupan dan semua ada di manusia. Ada angin nggak di tubuh kita? Ada. Nafas, ya, keluar lewat belakang, ya enggak? Ada semuanya. Dan itu tidak terjadi pada makhluk yang lain. Itu tidak terjadi pada makhluk yang lain. Nah, maka seakan-akan kata beliau manusia ini seperti permata di dalam cangkangnya. Dijagain betul. Indah. Ya, kayak permata kan ya yang di dalam itu. Mutiara apa permata? Mutiara ya. Kita diberi tempat di bumi, kita diberi payung berupa langit, ya. Seluruh arah-arah mata angin itu terus memberikan kesegaran udara. Hewan-hewan juga berkhidmat kepada kita. Benda-benda mati juga berkhidmat kepada kita. Wa anta fi wastil jami'. Kamu, kata beliau, ada di tengah
seluruh kumpulan makhluk-makhluk itu yang berkhidmat kepada kamu. Fal aflak dairatun bik. Seluruh alam semesta ini terus beredar demi berkhidmat kepadamu. Langit dan matahari dan bulan keduanya menyinari bumi di mana kamu tinggal. Fa anta jauharatus sadaf walubabul kaun wa madaruhu alaik. Kamulah mutiara di dalam cangkang itu. Jadi yang lain itu cuma cangkang. Mutiaranya tuh kita. Manusia adalah intisari seluruh makhluk. Dan semua beredar demi keberlangsungan hidupmu. Benar nggak? Ini kalau kita renungi coba, apa yang nggak buat manusia coba? Masya Allah. Makanya dulu bagus banget tuh ya film-filmnya siapa? Harun Yahya. Walaupun ujungnya Harun Yahya jadi belok tentang penciptaan alam semesta, ya. Kemudian tentang peran manusia sebagai khalifah. Ini kalau yang bicarainnya ahli sains tentang anatomi tubuh manusia, wah ini bisa panjang nih kalau kita ini pas-pasan ilmu gitu ya kita baca aja. Coba apa di dunia ini yang nggak buat manusia? Gunung buat kita injak-injak. Mau kita gundulin juga bisa dia. Sekarang udah banyak itu yang yang dipakai alat berat tuh gunung-gunung udah pada. Coba manusia itu. Emasnya bisa digali, peraknya bisa digali, gasnya bisa digali, minyaknya bisa digali. Uraniumnya, titaniumnya, tembaganya. Apa yang nggak buat manusia? Ayamnya buat kita, ikannya buat kita, bebeknya buat kita. Tumbuhannya buat kita, buahnya buat kita. Kambingnya buat kita. Kangkungnya kambing yuk, kita makan juga. Kata kambing, saya kebagian apa terus? Wa anta fi wastil jami', kamu ada di tengah kelengkapan hidup itu. Ya malaikat apa enggak geleng-geleng itu ngelihat manusia kafir, ngelihat manusia kurang ajar sama Allah. Enggak tahu diri banget sih ente. Nah, itu yang buat iblis itu iri sama manusia. Dengan segala kesempurnaannya juga berpotensi dengan segala kekurangannya. Lalu manusia diangkat oleh Allah SWT setinggi-tingginya. Iblis nggak bisa jadi malaikat, ya. Malaikat nggak bisa jadi iblis. Manusia bisa nggak? Bisa. Kan dalam bahasa Arabnya ya, tasyaitonal walad, tuh anak menjadi setan. Tuh ada bahasa Arab. Bahasa kita juga ada. Kayak setan kelakuannya gitu. Ngalah-ngalahin setan tuh. Setan kalah sama dia, benar nggak? Firaun kan? Ngalah-ngalahin setan tuh anak. Setannya nggak pernah begitu. Coba itu manusia. Setan nggak bisa jadi malaikat. Malaikat nggak bisa jadi setan. Hewan nggak bisa jadi malaikat. Hewan nggak bisa jadi iblis. Hewan nggak bisa jadi. Perannya udah begitu aja. Yang lain tuh perannya apa? Perannya tuh apa namanya disebutnya sebagai linier gitu. Satu garis aja gitu. Ya hewan, setan ya setan, malaikat ya malaikat. Air ya air gitu. Tanah ya tanah. Nggak bisa tanah jadi air. Tumbuhan ya tumbuhan, buah-buah. Manusia enggak. Bisa jadi semua. Sebagian jadi binatang ternak. Kan kata Allah begitu kan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Sebagian ada yang mirip binatang ternak. Bisa. Manusia cosplay jadi apa? Binatang ternak. Hidupnya makan, minum, ya enggak? Beranak, jalan-jalan, ya enggak? Berangkat pagi, pulang sore, kan? Nunggu mati, dah gitu. Ada.
Ada yang lebih parah dari binatang ternak, jadi serangga. Demennya gangguin orang aja. Ada yang jadi binatang buas. Senangnya kalau orang tuh ditikam, dicekam, dihabisi. Ada yang lebih parah dari itu. Jadi iblis. Kalau lawannya belum jatuh tersungkur, belum bangga. Ada yang jadi malaikat itu. Bahkan afdal minal malaikah. Nabi SAW, para anbiya, para aulia. Manusia itu bisa cosplay jadi apa aja. Ada yang cosplay jadi matahari dia. Kan begitu kan sifat dai kan? Sifat dai seperti matahari. Menyinari bumi tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Yang ada kadang-kadang dikeluhkan, panas banget sih, kata matahari, kagak syukur amat lo. Kagak ada gua, kagak kering tuh baju, kagak ada gua, kagak tumbuh tuh. Kalau nggak ada gua susah tuh dapat vitamin C sumpah. Ada yang cosplay jadi apa? Gunung, ya nggak? Tegar teguh seperti gunung. Ada yang cosplay menjadi apa? Menjadi tanah yang penuh ketawaduan, ya, rendah hati seperti tanah. Ya, tetap diinjak tapi tetap memberi manfaat. Benar nggak? Bisa cosplay jadi apa aja. Kata beliau, fa'anta jauharatus sodaf. Semua itu cangkang, kamulah isinya ya Rabb. Kamulah inti dari apa yang ingin Allah ciptakan. Lubabul kaun. Kamulah inti dari alam semesta ini. Semuanya berkhidmat untuk kita. Benar nggak? Buktinya nanti kalau manusia udah nggak ada yang beriman sama sekali, semuanya udah berhenti, udah beredar. Kiamat. Kenapa? Karena memang hidup ini seluruhnya hidup dan bergerak untuk manusia. Wa madaruhu alaik, porosnya adalah kamu. Selama manusianya benar nggak alam semesta ini? Benar. Kalau manusia nggak benar, ya semua tergantung manusia. Itu makanya tuh. Itulah inti ilmu pikiran tuh. Kita nih khalifatullah fi ardih. Allah kasih semuanya. Dan perangkat terbesarnya adalah pikiran. Pikirannya jahat semuanya. Pikirannya baik semuanya. Pikirannya narik yang baik. Pikirannya narik yang buruk, maka buruk yang datang. Syekh Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Imam Ibnu Athaillah, mengatakan al-aqwan kulluha abid musakharah lak. Semua itu adalah pesuruhmu. Semua itu adalah hamba musakharah lak, yang ditundukkan untuk berkhidmat sama kamu. Tinggal minta. Wa anta abdul hadrah, sementara kamu adalah hambanya Allah yang harus senantiasa hadir kepadanya. Sebagian kitab juga disebutkan, ya bena Adam ana buddukal lazim falzam buddak. Anak Adam, sesungguhnya aku adalah agenda terpentingmu yang tidak bisa kamu geser. Maka tetaplah kamu dengan agenda itu. Karena semuanya udah Allah kasih. Yang Allah mau adalah kita berkhidmat menjadi yang terbaik kepada Allah. Dalam sebagian atsar diriwayatkan dari Allah Azza wa Jal, hadis qudsi, ya bena Adam khalaqtul asya' min ajlik. Anak Adam, sungguhnya aku ciptakan segalanya untuk kepentinganmu. Wa khalaqtuka min ajli. Aku ciptakan engkau untuk kepentinganku. Fala tashtaghil bima huwa laka amman antalah. Maka janganlah kamu sibuk terhadap apa yang sudah dijamin sebagai fasilitas hidupmu, yang membuat kamu sibuk lupa terhadap tugas utamamu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qad qalu fi ajaibil insan innal wujuda kullaha muntawin fi fahuwa nuskhatun minal alamil akbar. Manusia juga disebut bahwa seluruh alam semesta ini ada di dalam diri manusia. Maka manusia itu adalah satu naskah tentang alam semesta yang berkumpul menjadi satu. Apa yang nggak ada coba? Masya Allah. Itu tadi dari yang paling jahat sampai yang paling baik. Dari yang paling nampak sampai yang tidak nampak. Ruh paling halus itu.
Masya Allah. Imam Abdul Mursi juga mengatakan ya ta'ihan fi mahmatin an sirrih. Wahai orang yang suka sibuk atau ta'ih. Bingung ya. Wahai orang yang suka bingung ya, di dalam satu urusan sehingga melupakan rahasia terbaik hidupnya. Perhatikanlah dirimu, sesungguhnya di dalam dirimu ada segala sesuatu di alam semesta ini. Kadang kita mikirin duit, mikirin ini. Lupa kalau kita ini adalah rajanya di alam semesta ini. Antal kamalu tariqatan wa haqiqatan. Kamulah kesempurnaan secara hakiki maupun secara cara penciptaan Allah, atau cara Allah menempatkanmu di dalam kehidupan alam semesta ini. Ya jami'an sirral ilahi bi asri. Hei makhluk yang mengumpulkan seluruh rahasia Allah ada di dalam tubuhmu. Kalau begini-begini yang bahas orang paham betul ya udah. Ya makanya harusnya ulama itu yang ngerti tentang anatomi tubuh, tentang biologi, tentang kedokteran tuh. Dokter-dokter tuh kalau melek matanya dan melek mata hatinya itu nggak ada yang nggak masuk Islam. Karena seluruh kerumitan-kerumitan yang ada di dalam tubuh manusia dengan segala kecanggihannya itu seharusnya akan menunjukkan seseorang kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wabillahi taufik. Jadi demikianlah Allah SWT menjadikan kita begitu istimewa, lengkap segala yang ada di alam semesta ada di dalam penciptaan tubuh manusia, agar Allah ngasih tahu kita bahwa memang kita ini adalah makhluk yang sangat agung dari sekian banyak makhluk-makhluknya. Sungguhnya kita adalah inti dari penciptaan seluruh alam semesta. Maka zalim sekali manusia kalau segala apa yang Allah ciptakan dan tundukkan untuk kepentingannya, jika dia tidak tunduk kepada kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kemarin saya merenung ya, kenapa kita harus nahan nafsu? Coba, kenapa coba? Nafsu ini sebenarnya masalahnya, satu-satunya masalah dalam hidup ini ya nafsu itu. Benar nggak? Kalau kita ngikutin nafsu, yang seneng siapa? Kalau kita ngikutin nafsu, siapa yang senang? Diri sendiri. Yang kecewa? Siapa yang kecewa? Yang kecewa siapa? Diri sendiri. Yang kecewa alam semesta, Pak Haji. Kalau kita ngikutin nafsu, Allah marah nggak? Allah marah. Nabi kecewa nggak? Orang tua kita kalau tahu, ternyata begitu anak gua padahal udah ustaz. Masyarakat kecewa nggak? Istri kecewa nggak? Anak kecewa nggak? Bumi ini, Allah, bumi ini kecewa nggak? Semua kecewa tuh. Alam semesta melaknat tuh. Tapi kalau kita tahan nafsu, ih Allah seneng banget. Malaikat ngedoain. Nabi bangga punya umat kayak kita. Anak kebagian kesolehan kita. Istri kebagian berkahnya kita. Santri kebagian berkahan kita. Tempat ini berbangga kepada tempat lain. Kampung ini berbangga dengan kampung lain. Rezeki yang datang adalah rezeki yang baru. Masya Allah. Setelah saya pikir kemarin tuh, ya Allah. Jadi kalau kita ngikutin nafsu, maksiat, ghaflah, jahat, zalim, itu kita lagi egois banget itu. Di waktu yang sama, kita sedang mengecewakan seluruh alam semesta. Kenapa alam semesta ini lagi ngedukung kita untuk jadi orang baik? Lalu kita kecewakan mereka semua. Sebaliknya kalau kita nahan nafsu untuk membanggakan, maka kita adalah menjadi makhluk Allah
yang paling membuat Allah ridho dan alam semesta ini ridho, maka di tengah hancurnya zaman, rusaknya zaman, tetaplah jadi orang baik. Di tengah zaman di mana nafsu dinormalisasi, nafsu dari segi apapun, nafsu jabatan, nafsu politik, nafsu syahwat, maka tetaplah kita untuk melawan nafsu kita, karena saat kita melawan nafsu kita, sesungguhnya kita sedang membuat ridho alam semesta dan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bangga sama kita, guru kita bangga, santri kita bangga, keluarga kita bangga. Tapi saat kita mengikuti nafsu kita, sesungguhnya kita sedang mengecewakan seluruhnya. Ya, sama nih, kita nggak ngejaga kesehatan, siapa yang susah? Ya. Seluruhnya susah. Orang tua ikut susah, dokter jadi susah kan? Ya Allah, dasar manusia ini. Rabbi inni maghlub fantasir, ya Allah unsurna ala anfusina wa a'daina. Hadza bil taufik, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika